Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran tafsir yang kali ini saat ini kita sedang mempelajari tafsir surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 nomor urutnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat terakhir dari surat Al-Isra yang kemudian bersambung surat Al-Kahfi, di mana kedua ayat ini antara akhir ayat surat Al-Isra dengan permulaan ayat surat Al-Kahfi itu berhubungan. Ini contohnya ya. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ini ayat terakhir dari surat 17, surat Al-Isra. Yang awal dari surat Al-Isra juga luar biasa. Nanti kalau orang pada merayakan Isra Mi'raj biasanya dibaca surat ini. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul. Nabi disuruh oleh Allah mengatakan apa? Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah, segala puji milik Allah. Siapa itu Allah? Alladzi, Allah yang lam yattakhidz walada, Allah yang tidak mengambil atau mempunyai satu anak pun. Allah yang tidak mempunyai anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, walam, dan tidak yakun ada lahu bagi dia syarikun satu sekutu pun fil mulki di dalam kerajaannya, walam, dan tidak yakun ada lahu baginya, tidak ada bagi Allah waliyum minadh-dhul, satu pelindung pun dari kehinaan, wa kabbirhu takbira, dan bertakbirlah kepadanya, maha besarkanlah dia, takbira, dengan sebenar-benar takbir, dengan sebenar-benar memaha besarkan. Dan Nabi kita disuruh oleh Allah, hai Muhammad, ucapkanlah alhamdulillah. Kamu banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, 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 walaupun dibobol rekeningnya karena dihack orang, ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang bobol nanti masuk neraka, gitu aja. Ya, santai aja. Kita ini milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Jadi segala puji bagi Allah dalam keadaan seperti apapun, ala kulli hal. Alladzi lam yattakhidz walada, Allah yang tidak mempunyai anak itu, walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada bagi dia satu sekutu pun dalam kerajaannya. Allah itu raja, raja manusia, Malikin Nas, raja manusia yang sebenarnya ya Allah itu. Kalau manusia punya raja, zaman dulu ada raja Majapahit, ada raja Sriwijaya, ada raja-raja berbagai macam kerajaan di Nusantara ini ya. Itu hanyalah raja-raja kecil, raja-raja di antara manusia, tapi bukan rajanya manusia. Kalau rajanya manusia itu Malikin Nas, itu ya Allah.
Tidak ada baginya satu sekutu pun dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya. Walam yakullahu waliyun, dan tidak ada bagi Allah satu pelindung pun minadzulli, dari kehinaan. Jadi kalau orang kepengin keluar dari kehinaan, tidak ada yang bisa mengeluarkan dia dari kehinaan kecuali Allah. Makanya kita jangan berbuat sesuatu yang menghinakan diri kita sendiri. Ya. Tidak ada satupun yang bisa menolong dari kehinaan itu. Wakabbirhu, dan bertakbirlah engkau kepadanya wahai Rasul, dan maha besarkanlah dia wahai Rasul, takbiron, dengan sebenar-benar takbir, dengan sebenar-benar memaha besarkan. Ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi ada perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah dan banyak-banyak mengucapkan takbir, ya. Lalu disambung dengan surat Al-Kahfi yang diawali dengan ayat yang sebagaimana sudah kita pelajari dari ayat 1 sampai dengan ayat 10 sudah selesai. Saya cuma membahas ayat yang 1 saja, nomor 1, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah, alladzi, yang anzala, dia telah menurunkan, ala, kepada abdihi, hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Alkitab itu, Al-Quran itu, walam yaj'al lahu iwaja, dan dia tidak menjadikan bagi Al-Quran itu ajaran yang bengkok, kebengkokan. Tidak ada ajaran yang bengkok, tidak ada. Ajaran Al-Quran itu semuanya lurus, ya. Nah, ini yang permulaan, padahal kita sedang mempelajari akhir dari surat Al-Kahfi yang sudah kita bacakan, mulai dari ayat 1 sampai ayat 3 kalau nggak salah yang sudah disampaikan, ya. Ya, pada ayat 101, ini ayat 101 sampai ayat 110, itu 10 ayat yang terakhir yang kalau kita membacanya atau menghafalnya akan dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajjal di saat Dajjal muncul nanti. Ya. 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi yang harus kalau bisa kita hafalkan ini, dimulai dari ayat 101. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Allah di ayat sebelumnya mengatakan, di ayat sebelumnya itu ayat 100 maksud saya, Allah mengatakan, Allah berfirman seperti ini. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina arda, dan pasti kami akan menghadapkan, memperlihatkan, menampakkan jahannama, neraka jahannam, yauma idzin, di hari itu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, di hari itu maksudnya di hari kiamat nanti, lil kafirin, di hari akhirat nanti kami akan pasti menampakkan neraka jahanam, memperlihatkan neraka jahanam kepada orang-orang kafir itu, ardon, dengan sebenar-benar menampakkan, dengan sebenar-benar memperlihatkan. Artinya mereka akan melihat dengan mata kepala sendiri neraka jahanam yang sekarang ini nggak bisa kita lihat. Seandainya, kata Nabi, kalau saja manusia itu mengetahui keadaan neraka, dan seandainya dia tahu bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dia nggak akan berani berbuat macam-macam di dunia ini, nggak akan berani. Nah, manusia berani berbuat dosa, berani menipu, berani berbohong, terang-terangan berbohong. Kenapa? Karena mereka nggak pernah lihat neraka. Itu masalahnya di situ. Nah, benar-benar pasti kami akan memperlihatkan neraka jahanam di hari akhirat itu kepada orang kafir dengan sebenar-benar memperlihatkan, menghadapkan. Siapa orang-orang kafir yang akan melihat neraka itu? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri
Orang-orang kafir adalah orang-orang yang kanat adalah a'yunuhum penglihatan mereka, mata mereka fi ghita'in di dalam tutupan sehingga tidak bisa melihat, dalam tutupan an dzikri dari peringatanku. Sudah diterangkan tafsirnya dari peringatanku maksudnya dari iman, dari Al-Qur'an, dari apa lagi kemarin itu? Dari apa ayo? Aku dari Islam ya, ada lagi yang lain tuh dari ya ayat-ayat Allah yang lain-lainnya. Dari dalil-dalil yang menunjukkan adanya Allah, yang menunjukkan kebenaran Islam. Itu orang-orang kafir itu matanya tertutup dalam terhadap peringatanku, terhadap Al-Qur'an ini, terhadap iman, terhadap Islam ini. Yang berikutnya wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka adalah orang-orang kafir yang la yastati'una sam'a, mereka tidak mampu mendengar. Jadi orang kafir tidak mampu, tidak bisa mendengar kebenaran yang ada dalam Al-Qur'an ini, enggak bisa. Mereka bisa baca Al-Quran, terjemahnya dalam bahasa Indonesia banyak kok, tapi mereka nggak paham, nggak ngerti, nggak bisa. Kalau ditutup oleh Allah. Lalu ayat yang ke-102. Afa hasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya. Afa hasiba, apakah menyangka alladzina kafaru, orang-orang kafir itu ayyattakhidhu, bahwasanya mereka bisa mengambil, bisa menjadikan ibadi hambaku, hamba-hambaku min duni selain aku, dari selain aku, aulia sebagai pelindung-pelindung, sebagai Tuhan-Tuhan. Tidak bisa. Orang kafir mengira mereka bisa mengambil Tuhan selain aku. Enggak bisa. Karena enggak ada yang layak jadi Tuhan selain Allah, itu enggak ada. Enggak ada yang pantas untuk disembah sebagai Tuhan selain Allah, itu enggak ada. Itu. Lalu kata Allah, inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Inna sesungguhnya kami Allah, a'tadna kami telah menyediakan jahannam, neraka jahannam, lil kafirina untuk orang-orang kafir itu, nuzulan sebagai tempat tinggal. Jadi ayat yang ke-102 ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian menerangkan kepada kita bahwa kalau manusia kafir kepada Allah, itu nanti oleh Allah akan disediakan tempat di akhirat namanya neraka jahanam sebagai nuzulan. Nuzulan ini di sini artinya tinggal, tempat tinggal. Ya. Nah, lalu kita masuk ke ayat berikutnya, ayat 103 ya, kalau dalam kitab tafsir Ibnu Katsir maupun kitab tafsir Al-Baghawi, ayat 103, 104, 105, 106, mana 106 sampai 107 ini bisa dibahas dalam satu bab, dalam satu pembicaraan, dalam satu topik. Ini ya, saya bacakan ayat 103 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat
a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Nah, 3 ayat ini dulu sambil dihafalkan ya, mulai dari ayat yang kemarin satu-satu. Alladzina kanat a'yunuhum fi hita'in an dzikri. Nah, itu dihafalkan dari situ. Ayat 1, 2, 1, 1, 1, 2, terus 3. Nah, sekarang ini ayat 103. Ya, kita lihat nih ayat 103 tadi. Allah berfirman pada surat Al-Kahfi ayat 103. Kul katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, hal apakah, adakah, maukah, maksudnya begitu. Hal maukah nunabbiukum, kami beritakan kepada kalian semua. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang Mekah itu. Ini surat ini kan surat Makkiyah. Hei Muhammad, kamu katakan, sampaikan, ucapkan kepada orang-orang Mekah itu. Ucapkan bagaimana? Hal nunabbiukum, maukah kami beritakan kepada kalian, hei orang-orang Mekah waktu itu. Kalau sekarang ayat ini berlakunya bukan hanya untuk orang Mekah, untuk semua orang di seluruh dunia. Kalau di sini ya, hei orang-orang Sampit, itu. Maukah kami beritahukan kepada kalian bil ahsarina, tentang atau dengan tentang al-ahsarin, orang yang paling merugi, orang yang paling rugi amalan, amalnya. Maukah kami beritahukan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya? Dia beramal tapi dia rugi. Dia berbuat baik tapi dia tidak dapat apa-apa. Mau kami beritahukan kepada kalian semua tentang orang yang paling rugi amalannya? Ya, lalu Allah menerangkan, siapa itu orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang paling rugi itu adalah alladzina, orang-orang yang dhalla, tersesat, sesat, sa'yuhum, usaha mereka, amalan mereka, perbuatan atau pekerjaan mereka, fil hayati dunya, fi pada al hayati, kehidupan, ad dunya, dunia. Orang-orang yang sesat, amalan-amal perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini, wahum, sedangkan mereka yahsabuna, mereka mengira, mereka menyangka, annahum, bahwasanya mereka, yuhsinuna, mereka orang-orang yang berbuat baik, sun'a, dengan perbuatan baik, dengan sebenar-benar perbuatan yang baik. Tuh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran memberitahu kita, mengajarkan kepada kita bahwa ada di antara manusia ini, ada di antara kita orang-orang ini, manusia ini, yang amalan dia itu sesat, perbuatannya sesat, amal perbuatannya sesat dalam kehidupan dunia ini, tetapi mereka mengira bahwa mereka berbuat kebaikan. Makanya mereka ditegur nggak mau, merasa mereka perbuatan baik kok. Apa contohnya? Nanti. Kalau diuraikan panjang lebar banyak orang tersinggung, Pak. Jadi yang nggak usah panjang lebar aja lah. Ya. Nah apa? Ya nanti
Kita sambung besok pagi. Insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.